Oke ya adik-adik, pada pertemuan kali ini kakak akan membahas materi Teorema Pitagoras, suatu pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada sisi alas, kita beri nama sisi A, sisi tegak yaitu sisi B, dan sisi miring atau hipotenusa adalah sisi C. Kalian bisa mengirimkan jawabannya ke email kakak sukrianto125@gmail.com. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, jangan lupa belajar terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Sukrianto Jalaminda. Kakak dari Universitas Tompotika Luwu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Masih sehat kan? Alhamdulillah. Walau kita tidak masuk sekolah pada masa pandemi saat ini, kita tetap semangat belajarnya. Biar ilmu yang kita dapatkan, walau tidak di sekolah, tapi dari rumah saja, kita bisa mengoptimalkan semua pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini dan esok hari. Oke ya adik-adik, pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas materi Teorema Pitagoras. Pasti adik-adik pada bertanya-tanya, apa sih pengertian dari teorema dan siapa sih Pitagoras itu? Teorema yaitu suatu pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Sedangkan Pitagoras adalah seorang matematikawan yang menemukan hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu, teorinya ini digunakan untuk membuat piramida. Hal itu tidak terlepas dari perhitungan yang akurat menggunakan konsep teorema Pitagoras. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kakak akan buktikan kebenarannya ya. Tapi sebelumnya, kakak akan kasih tahu terlebih dahulu nih gambaran umum dalam konsep teorema Pitagoras. Jadi, teorema Pitagoras ini adalah membahas tentang segitiga siku-siku. Seperti ini. Adik-adik sudah pada tahu kan, gambar pada segitiga siku-siku sudah sangat umum kan kita dapatkan dari SD, bahkan sampai sekarang kita SMP. Isi dari teorema Pitagoras adalah hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Apa hubungannya ya? Hubungannya adalah panjang sisi miring pada suatu segitiga siku-siku sama dengan kuadrat dari panjang sisi-sisi lainnya. Sisi-sisi apa saja dia? Tepat sekali, sisi alas dan juga sisi tegaknya. Nah, adik-adik, agar dapat dengan mudah memahami konsep teorema Pitagoras, maka kakak akan kasih tahu nih beberapa konsep yang harus adik-adik ingat kembali. Yang pertama adalah segitiga. Segitiga yang digunakan dalam teorema Pitagoras adalah segitiga siku-siku. Dan yang kedua adalah sudut. Yang ketiga adalah tepat sekali aljabar, yaitu menentukan persamaan variabel. Dan yang keempat adalah kuadrat. Kelima adalah akar. Dan yang keenam adalah operasi sederhana pada operasi kuadrat dalam penjumlahan. Nah, adik-adik, intinya pada teorema Pitagoras ini menyatakan hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku antara panjang sisi miring atau hipotenusa, sisi tegak, dan sisi alasnya. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar ini sisi miringnya kita sebut dengan sisi C. Nah, sisi tegaknya kita sebut dengan sisi, tepat sekali, sisi B. Dan sisi alasnya kita sebut dengan sisi A. Jadi, hubungan teorema Pitagoras ini adalah C kuadrat sama dengan
A kuadrat ditambah B kuadrat, atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Baiklah adik-adik, karena adik-adik sudah mempelajari konsep teorema Pythagoras, maka selanjutnya kita akan gunakan rumusnya ke dalam bentuk contoh soal. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini, kita akan menamai sudut-sudutnya, yaitu sudut A, B, dan sudut C. Nah, pada sisi A, B itu adalah sisi alasnya. Berapa sentimeter? 9 cm. Nah, pada sisi tegaknya, A, C, 12 cm. Pada sisi BC atau sisi miringnya, kita belum ketahui nilainya. Nah, ini yang kita akan cari nilainya. Maka, kita gunakan rumus yang sudah kakak jelaskan sebelumnya. Apa rumusnya? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka, C kuadratnya apa? BC. BC kuadrat sama dengan sisi A-nya adalah tepat sekali AB kuadrat. Maka, selanjutnya adalah sisi B-nya atau sisi tegaknya, yaitu maka kita masukkan nilainya. BC kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. Nah, sekarang kita jumlahkan. BC kuadrat sama dengan berapa? Ayo, tepat sekali, 225. Nah, masih ingat dengan bentuk-bentuk teorema Pythagoras yang sebelumnya kakak jelaskan ada 6 bentuk? Iya, ada kuadrat. Nah, sekarang kita hilangkan di BC kuadrat, kan ada pangkat 2, kita hilangkan, kita akarkan yang di 225. Maka BC sama dengan akar 225. Ayo, berapa? Tepat sekali, 15 cm. Jadi, panjang sisi BC atau sisi miringnya adalah 15 cm. Nah, adik-adik, sekarang kita coba lagi soal yang sedikit berbeda dengan soal pada sebelumnya. Perhatikan contoh gambar soal berikut ini. Pada contoh soal yang ini, yang kita cari adalah sisi alasnya. Sekarang kita lihat, panjang sisi BC adalah 13 cm dan sisi AC adalah 12 cm, dan yang tidak diketahui adalah panjang sisi AB. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nilai C kuadrat, yaitu 13 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B-nya berapa? 12 kuadrat. Nah, sekarang kita akan kalikan. 13 kuadrat adalah 169 sama dengan A kuadrat ditambah berapa 12 kuadrat? Iya, 144. Nah, adik-adik, sekarang karena kita akan menentukan nilai dari A, maka kita akan pindahkan posisi ruas kiri ke ruas kanan atau sebaliknya. Maka A kuadrat ditambah 144 sama dengan 169. Nah, sekarang kita akan mengurangi dengan nilai yang sama di ruas kanan 144 dan juga di ruas kiri 144. Supaya apa? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Agar kita akan mencari nilai A-nya atau nilai A kuadrat. Maka A kuadrat ditambah 144 dikurang 144 sama dengan 169 dikurang 144. Maka hasilnya A kuadrat sama dengan berapa? 169 dikurang 144. Iya, 25. Nah, sekarang kita hilangkan kuadratnya dengan mengakarkan yang di 25. Maka A sama dengan akar dari 25. Maka A sama dengan 5 cm. Maka panjang dari AB sama dengan 5 cm. Nah, adik-adik, karena kita sudah mempelajari konsep teorema Pythagoras yang mana kita telah menentukan atau mencari nilai salah satu sisi yang belum diketahui. Nah, bagaimana? Mudah kan? Pasti mudah dong. Baiklah,
Agar tidak lupa dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kakak tadi, sekarang kakak akan menjelaskan secara detail atau bagian penting-penting agar mampu diingat kembali penjelasan terkait konsep teorema Pythagoras. Masih ingat kan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku? Yaitu kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan panjang kuadrat sisi-sisi lainnya, yaitu sisi tegak dan sisi alasnya. Kalian bisa perhatikan lagi gambar berikut. Pada sisi alas, kita beri nama sisi A, sisi tegak yaitu sisi B, dan sisi miring atau hipotenusa adalah sisi C. Nah, seperti rumus yang kita sudah ketahui adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bagaimana? Mudah diingat kan? Baiklah adik-adik, agar dapat memudahkan kalian dalam mengerjakan soal, kakak akan berikan 2 soal yang harus kalian kerjakan dan kirim ke kakak. Oke ya, jadi kalian bisa mengirimkan jawabannya ke email kakak sukrianto125@gmail.com atau bisa melalui nomor WhatsApp kakak yaitu 085696639322. Oke adik-adik, karena video pembelajarannya sudah selesai, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, jangan lupa belajar terus ya. Keep spirit, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.